Sudah terekam ya, Pak? Nah, sudah ini oleh Devina Putri Anindya. Oke, silahkan mengawalinya. Diawali dengan doa, memperkenalkan diri, dan kemudian mempresentasikan. Silahkan dimulai. Selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai perkuliahan teori keuangan fundamental ini, baiklah kita memulainya dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini, saya Christine Lini Patiran dengan NIM 1217006 Dan saya Devina Putri Arindia dengan NIM 1217009 akan mempresentasikan mengenai dilema struktur modal. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya membutuhkan modal. Modal adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan. Modal yang dimiliki oleh perusahaan dapat berupa uang maupun barang. Modal memiliki keterkaitan dengan struktur modal. Struktur modal sendiri adalah komposisi sumber modal perusahaan baik dari luar perusahaan maupun modal sendiri untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan membiayai aset perusahaan. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal optimal adalah struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modal perusahaan sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Ada beberapa teori mengenai struktur modal, yaitu yang pertama ada teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller, lalu packing teori oleh Myers 1984, lalu ada trade-off teori oleh Myers 2001, ada juga agensi teori oleh Jensen and Macklin 1976, asymmetric information theory, dan signaling teori oleh Ross 1977. Selanjutnya, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai komponen struktur modal, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, dan struktur modal yang optimal. Lebih lanjutnya, makalah ini akan membahas apakah PT Adikarya Persero Tbk dan PT Waskita Persero Waskita Karya sudah memiliki struktur modal yang optimal. Yang pertama ada teori struktur modal. Seperti yang dijelaskan, yaitu teori ada dibagi menjadi dua, yaitu teori tanpa pajak yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller 1958, yaitu teori tanpa pajak yang menyatakan bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ada beberapa asumsi yang diajukan oleh teori mereka, yaitu tidak terdapat agensi kos, tidak ada pajak, berutang dengan tingkat suku bunga sama dengan perusahaan, investor mempunyai informasi yang sama dengan manajemen, tidak ada biaya kebangkrutan, lalu EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari utang, dan para investor adalah risk takers. Lalu karena teori tanpa pajak ini dianggap tidak realistis, kemudian Modigliani dan Miller 1963 mengemukakan teori dengan pajak yang memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Lalu yang kedua ada pecking order teori menurut Myers 1984 yang menyatakan bahwa perusahaan akan lebih mengutamakan sumber dana internalnya ketimbang sumber dana eksternal. Urutan pendanaannya mulai dari yang bersumber dari laba ditahan,
lalu kemudian utang, lalu selanjutnya penerbitan ekuitas baru. Lalu selanjutnya ada trade-off teori yang dikemukakan oleh Myers 2001 yang menyatakan bahwa perusahaan yang berutang sampai pada tingkat utang tertentu, di mana penghematan pajak dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Trade-off teori dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor, antara lain pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan. Lalu ada agensi teori oleh Jensen and Mackling 1976 yang menyatakan bahwa hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang prinsipal melibatkan orang lain, yaitu agen, untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Lalu selanjutnya ada teori informasi tidak simetris atau asymmetric information theory. Menurut Brigham dan Houston 1999, asymmetric information theory adalah situasi di mana manajer memiliki informasi yang berbeda yang lebih baik mengenai prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor. Lalu terakhir ada signaling teori oleh Ross 1977 yang menyatakan bahwa manajer memiliki informasi yang lebih baik tentang perusahaan berupaya menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Struktur modal ini merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Selanjutnya ada struktur modal. Struktur modal sendiri adalah komposisi sumber modal perusahaan yang terdiri dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada komponen struktur modal. Komponen struktur modal ini dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan utang jangka panjang. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Modal saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT. Modal saham itu terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Lalu laba ditahan adalah sisa laba dari keuntungan yang dibayarkan sebagai dividen. Lalu cadangan adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu atau dari tahun berjalan yang disisihkan sebagai cadangan. Lalu yang kedua, komponen modal yaitu utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini adalah utang yang umumnya jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang ini dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Pinjaman obligasi sendiri adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. Sedangkan pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang di mana pemberi uang diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, agar bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual dan digunakan untuk menutupi hutangnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada stabilitas penjualan. Perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat dengan aman mengambil lebih banyak utang dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi daripada perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Yang selanjutnya ada struktur aktiva. Perusahaan yang mempunyai jenis aktiva sesuai untuk jaminan kredit akan cenderung menggunakan banyak utang karena kemudahan yang dimiliki.
Lalu ada leverage operasi. Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil lebih mampu untuk memperbesar leverage keuangan karena interaksi leverage operasi dan keuanganlah yang mempengaruhi penurunan penjualan terhadap laba operasi dan arus kas bersih secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tingkat pertumbuhan. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang pesat cenderung lebih banyak menggunakan utang atau mengandalkan modal eksternal daripada perusahaan yang pertumbuhannya lebih lambat. Lalu ada profitabilitas. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang lebih kecil. Dengan tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan dengan dana internal. Selanjutnya ada pajak. Bunga utang adalah beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan dan pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan pada tarif yang tinggi. Karena itu, makin tinggi tarif pajak, makin besar keuntungan dari penggunaan utang. Selanjutnya ada pengendalian. Pengaruh akibat penerbitan surat-surat utang versus saham terhadap posisi pengendalian manajemen bisa mempengaruhi struktur modal. Lalu ada sikap manajemen. Sikap manajemen yang lebih konservatif daripada manajemen lainnya akan menggunakan jumlah utang yang lebih kecil daripada rata-rata industri. Lalu ada sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas. Tanpa melihat analisis para manajer atas faktor-faktor leverage yang tepat bagi perusahaan mereka sendiri, perilaku pemberi pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas seringkali mempengaruhi keputusan struktur keuangan. Lalu selanjutnya kondisi pasar. Kondisi pasar saham dan obligasi yang mengalami perubahan baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat memberikan arti yang penting pada struktur modal perusahaan yang optimal. Lalu ada kondisi internal perusahaan. Kondisi internal perusahaan juga dapat memiliki pengaruh pada sasaran struktur modal. Dan yang terakhir ada fleksibilitas keuangan. Tujuan menjaga fleksibilitas keuangan yang dilihat dari sudut pandang operasional artinya adalah menjaga kapasitas pinjaman cadangan yang memadai. Selanjutnya ada analisis leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Analisis leverage ini dibagi menjadi 3, yaitu operating leverage, financial leverage, dan combined leverage. Operating leverage ini mempunyai pengaruh ke resiko bisnis yang dihitung dengan analisis dan analisis degree of operating leverage. Lalu financial leverage ini mempunyai pengaruh ke risiko keuangan yang diukur dengan degree of financial leverage. Lalu combined leverage memiliki pengaruh ke risiko total dengan mengukurnya dengan degree of combined leverage. Selanjutnya akan dibahas mengenai operating leverage. Operating leverage ini dapat diukur analisis break even, yaitu dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi dengan biaya variabel. Lalu analisis degree of operating leverage, yaitu dengan rumus perubahan EBIT, persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Degree of operating leverage ini menunjukkan suatu sensitivitas laba operasi perusahaan sebelum bunga dan pajak atau EBIT terhadap perubahan volume penjualan. Rasio ini dinyatakan dengan kali. Operating leverage ini merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat risiko bisnis. Semakin besar operating leverage, maka semakin besar variasi keuntungan akibat perubahan dan akan berdampak semakin besar pula pada risiko perusahaan. Risiko bisnis sendiri adalah risiko yang melekat dalam operasi perusahaan jika tidak menggunakan utang. Selanjutnya ada financial leverage. Financial leverage adalah sejauh mana sekuritas pendapatan tetap, dalam hal ini utang dan saham preferen, digunakan dalam struktur modal perusahaan. Alat analisisnya adalah analisis degree of financial leverage atau DCL, yang dihitung dengan rumus persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT.
DFL ini menunjukkan tingkat sensitivitas EBIT terhadap EPS. Makin besar DFL-nya, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang mempunyai DFL yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar. DFL yang besar menunjukkan bahwa perubahan tingkat EBIT akan menghasilkan perubahan yang besar pada laba bersih atau pendapatan per lembar saham. Beban tetap bunga ini pada kenyataannya dapat berupa beban seluruh utang atau obligasi yang ada dan biaya dividen untuk saham preferen yang mempunyai beban pembayaran tetap setelah perhitungan sebelum pajak. Semakin besar utang yang digunakan, semakin besar DFL-nya sehingga semakin besar risiko finansial perusahaannya. Risiko finansial sendiri adalah peningkatan risiko pemegang saham melebihi dan di atas risiko bisnis dasar perusahaan yang dihasilkan dari penggunaan leverage keuangan. Risiko keuangan ini dapat dihitung dengan pengurangan risiko perusahaan yang menggunakan utang dengan risiko perusahaan yang tidak menggunakan utang. Lalu yang terakhir ada combined leverage. Combined leverage ini terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya. Alat analisis yang digunakan adalah degree of combined leverage atau DCL dengan rumus persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan penjualan. DCL ini menunjukkan tingkat sensitivitas volume penjualan terhadap EPS. DCL ini juga mengukur risiko perusahaan secara keseluruhan baik risiko bisnis maupun risiko finansial. Dalam konteks risiko pasar, risiko bisnis suatu perusahaan diukur dengan unlevered beta dan risiko total perusahaan diukur dengan levered beta dan risiko finansial diukur dengan perbedaan keduanya. Sehingga dapat ditarik rumus risiko total sama dengan risiko bisnis ditambah dengan risiko finansial. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan struktur modal. Dalam memperhitungkan struktur modal suatu perusahaan, terdapat beberapa analisis yang dilakukan. Yang pertama ada analisis titik impas EBIT EPS atau titik indifference. Analisis dengan pendekatan EBIT EPS ini merupakan cara untuk menentukan apakah perusahaan menggunakan utang atau modal sendiri. Horner dan Wachowicz pada tahun 1998 mengatakan bahwa titik indifference adalah tingkat EBIT yang menghasilkan EPS sama untuk 2 atau lebih struktur modal. Rumus untuk titik indifference ini dapat dihitung sebagai berikut, bisa dilihat di layar, yaitu titik indifference EBIT antara dua metode alternatif pendanaan dikurangi dengan bunga tahunan yang dibayar dengan metode pendanaan 1 dan 2 dikali dengan 1 min tarif pajak badan, lalu dikurangi dividen saham preferen tahunan yang dibayar dengan metode 1 dan 2 dibagi dengan jumlah saham biasa yang akan beredar berdasarkan metode pendanaan 1 sama dengan titik indifference EBIT antara dua metode alternatif pendanaan dikurangi dengan bunga tahunan yang dibayar dengan metode pendanaan 2 dikali dengan 1 dikurangi tarif pajak badan, lalu dikurangi dengan dividen saham preferen tahunan yang dibayar dengan metode kedua dibagi dengan jumlah saham biasa yang akan beredar berdasarkan metode pendanaan 2. Lalu yang kedua ada analisis rasio. Dalam analisis rasio ini dilakukan analisis rasio leverage dan analisis rasio profitabilitas. Yang pertama, tujuan dari analisis leverage ini adalah untuk menentukan efek dari setiap alternatif pendanaan terhadap rasio penggunaan utang agar dapat membandingkan rasio yang ada saat ini dan rasio pada alternatif pendanaan tertentu dengan rasio pada industri sejenis. Rasio leverage ini dibagi menjadi rasio utang dan rasio jaminan. Rasio utang ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang
beberapa rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk debt ratio adalah total utang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Lalu debt to total capitalization adalah total utang jangka panjang dibagi dengan total modal dikali 100%. Lalu untuk time interest earned ada EBIT dibagi dengan bunga, dan long term debt to equity ratio ada utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas dikalikan dengan 100%. Untuk rasio jaminan ini adalah rasio untuk menunjukkan kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman yang jatuh tempo. Rasio jaminan ini dihitung menggunakan informasi yang diperoleh dari laporan laba rugi. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas yang dilakukan dengan melihat laporan keuangan ataupun dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Pertumbuhan profitabilitas perusahaan adalah salah satu indikator yang penting bagi investor untuk menilai perusahaan di masa yang akan datang. Rasio profitabilitas yang digunakan, yang pertama ada return on equity atau ROE, dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Lalu selanjutnya ada return on asset dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Dan yang terakhir ada earning per share dengan rumus laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah saham beredar. Lalu yang selanjutnya ada analisis arus kas perusahaan. Rasio arus kas perusahaan ini dibagi menjadi beberapa rasio. Yang pertama ada rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan arus kas operasi perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya. Rumusnya adalah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Lalu yang selanjutnya rasio arus kas terhadap bunga, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pinjaman kepada kreditor yang dananya bersumber dari arus kas operasi perusahaan. Rumusnya adalah arus kas operasi ditambah dengan kas yang dibayarkan untuk bunga dan pajak dibagi dengan kas yang dibayarkan untuk bunga. Lalu yang ketiga ada rasio arus kas terhadap pengeluaran modal, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur arus kas operasi yang tersedia untuk pengeluaran investasi. Rumusnya adalah arus kas operasi dibagi dengan kas yang dibayarkan untuk pengeluaran modal. Lalu yang keempat ada rasio arus kas terhadap total utang, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan arus kas operasi perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang. Rumusnya adalah arus kas operasi dibagikan dengan total utang. Lalu yang kelima ada rasio arus kas terhadap laba bersih. Ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh penyampaian dan asumsi akuntansi akrual memengaruhi perhitungan laba bersih. Rasio ini dihitung menggunakan rumus arus kas operasi dibagikan dengan laba bersih. Lalu yang selanjutnya ada analisis biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk mendapatkan biaya modal rata-rata tertimbang, terdapat beberapa analisis yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah biaya utang setelah pajak. Ini digunakan untuk menghitung biaya utang untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya utang setelah pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus tingkat suku bunga dari utang perusahaan dikali dengan komponen biaya utang setelah pajak atau 1 min T. T ini adalah tarif pajak marginal. Untuk mencari tingkat suku bunga dari utang perusahaan digunakan rumus beban bunga dibagi dengan utang jangka panjang. Biaya utang setelah pajak ini digunakan dalam menghitung biaya rata-rata tertimbang dikarenakan nilai dari saham perusahaan yang ingin dimaksimalkan akan bergantung pada arus kas setelah pajak. Bunga adalah biaya yang dapat dikurangkan, sehingga bunga akan memberikan pengurangan pajak yang mengurangi biaya utang bersih. Selanjutnya ada biaya saham referen.
Biaya saham preferen ini adalah tingkat pengembalian yang diminta oleh investor atas saham preferen perusahaan. Rumusnya dapat dihitung dengan dividen saham preferen dibagi dengan harga saham preferen bersih setelah dikurangi dengan flotation cost. Lalu selanjutnya ada biaya laba ditahan. Biaya laba ditahan ini adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan. Terdapat 3 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencari biaya laba ditahan. Yang pertama adalah pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Rumus untuk mencari CAPM ini adalah bunga bebas risiko dikurangkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada portofolio pasar dikalikan dengan beta saham perusahaan. Lalu selanjutnya ada pendekatan bond yield plus risk premium. Untuk mencari bond yield plus risk premium ini dapat dilakukan dengan menambahkan tingkat keuntungan obligasi perusahaan dan premi risiko. Yang selanjutnya ada discounted cash flow. Untuk mencari nilai discounted cash flow dapat dilakukan dengan rumus dividen yang diharapkan akan dibayar akhir tahun dibagikan dengan harga saham saat ini ditambah dengan tingkat pertumbuhan dividen. Untuk mencari harga saham saat ini dapat dilakukan dengan dividen yang diharapkan dibagikan dengan tingkat pengembalian yang diterima. Persamaan ini digunakan dengan anggapan pemegang saham memiliki saham dalam jangka waktu yang tidak terbatas serta dividen yang diterima tidak bertumbuh. Selanjutnya, setelah mencari biaya saham preferen, ada biaya saham biasa yang baru diterbitkan. Perusahaan cenderung menghindari tambahan dana dari pengeluaran saham baru dikarenakan modal saham baru memiliki biaya paling mahal jika dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Hal ini dikarenakan penjualan saham baru memerlukan biaya peluncuran. Sebelum menghitung biaya saham biasa, perlu dihitung tingkat pertumbuhan perusahaan terlebih dahulu. Rumusnya adalah return on equity dikalikan dengan tingkat perbandingan antara dividen per share dibagikan dengan earning per share. Lalu setelah ketemu tingkat pertumbuhannya, maka dapat dihitung biaya saham biasa dengan membagikan antara dividen dibagi harga saham lalu ditambah dengan tingkat pertumbuhan. Selanjutnya kita bisa menghitung biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Rumus untuk menghitung adalah dengan mengkalikan persentase utang dari modal dengan biaya utang setelah pajak ditambah dengan persentase saham preferen dari modal yang dikalikan dengan biaya saham preferen dan persentase saham biasa atau laba ditahan dari modal dikalikan dengan biaya saham biasa baru atau biaya laba ditahan. Setelah menghitung WACC perusahaan, maka dapat dilakukan dengan analisis nilai perusahaan. Manajemen keuangan diperlukan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan. Mengelola struktur perusahaan dengan menciptakan kombinasi struktur modal yang optimal merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan harga saham. Harga saham yang maksimal ini tercerminkan oleh nilai perusahaan yang dapat dihitung dengan rumus EBIT dikali 1 min tarif atau tingkat pajak dibagikan dengan WACC. Lalu yang terakhir ada analisis subjektif. Yang pertama ada long run viability atau kelangsungan hidup jangka panjang yang dapat berada di dalam posisi bahaya akibat penggunaan utang.
Lalu yang kedua adalah konservatisme manajemen yang akan memengaruhi manajer dalam penggunaan tingkat utang yang lebih sedikit. Lalu yang selanjutnya ada pengawasan utang yang dapat berakibat semakin ketatnya pengawasan dari pihak kreditor jika semakin besar dan dapat mengurangi fleksibilitas manajemen dalam membuat keputusan perusahaan. Lalu selanjutnya ada struktur aktiva. Jika aktiva sebuah perusahaan digunakan sebagai agunan utang, maka perusahaan tersebut cenderung menggunakan utang yang relatif lebih besar. Selanjutnya ada risiko bisnis yang dapat dilihat dari tinggi rendahnya stabilitas harga dan unit penjualan, stabilitas biaya, dan tinggi rendahnya operating leverage. Perusahaan dengan risiko bisnis yang tinggi cenderung kurang dapat menggunakan utang yang besar dikarenakan kreditor akan meminta biaya utang yang lebih tinggi. Lalu ada tingkat pertumbuhan. Semakin tinggi maka akan membutuhkan modal yang semakin besar. Perusahaan yang tingkat pertumbuhannya tinggi cenderung menggunakan lebih banyak utang dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah. Selanjutnya ada pajak. Semakin tinggi maka akan semakin besar keuntungan dari penggunaan pajak. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak akan berkurang jika terdapat biaya bunga dan pembayaran dividen tidak mengurangi pembayaran pajak. Lalu yang terakhir ada cadangan kapasitas peminjaman. Seiring dengan adanya penggunaan utang, maka risiko akan meningkat, sehingga biaya modal akan meningkat pula. Oleh sebab itu, perusahaan harus mempertimbangkan tingkat penggunaan utang yang memungkinkan penambahan utang dengan biaya yang relatif rendah di masa yang akan datang. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasusnya akan terbagi menjadi dua, yaitu studi kasus PT ADI dan WSKT atau Waskita Karya. Yang pertama ada studi kasus 1 ADI. ADI sendiri adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti, konstruksi, dan real estate. ADI ini berawal dari perusahaan milik Belanda yang kemudian dinasionalisasikan dan ditetapkan sebagai PN Adikarya pada tanggal 11 Maret 1960. Lalu pada tanggal 1 Juni 1974, ADI berubah status menjadi perseroan terbatas. Hingga pada tahun 2004, ADI telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah laporan posisi keuangan konsolidasian ADI. Berikut ini juga. Lalu, berikut ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian ADI. Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua adalah PT Waskita Karya Persero Tbk. Waskita ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1961 yang awalnya Belanda Volker Annemings Maatschappij N.V. Perusahaan ini diambil alih oleh negara berdasarkan keputusan pemerintah nomor 62 tahun 1961. Pada awalnya, perusahaan ini hanya mengerjakan proyek terkait air. Namun pada 1973, perusahaan ini mulai masuk ke ranah konstruksi umum dan mengubah status hukum menjadi Persero. Lalu, pada tahun 1995, Waskita memperoleh sertifikat ISO 9002-1994 dan sertifikat ISO 9001-2008 pada tahun 2009. Perusahaan ini mulai memperjualkan sahamnya pertama kali kepada publik pada tanggal 19 Desember 2012 dan untuk saat ini perusahaan ini sudah memperdagangkan 13 miliar lembar saham. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian Waskita. Lalu ini untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian Waskita. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan studi kasus. Yang pertama ada pembahasan dari studi kasus ADI terlebih dahulu. Untuk menganalisis struktur modal optimal, diperlukan menganalisis struktur modal ADI tersebut. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa bahwa ADI menggunakan liabilitas jangka panjang dan modal sendiri dalam struktur modalnya.
Akan tetapi perbandingannya tidak terlalu jauh. Liabilitas jangka panjangnya berkisar di 4,8 triliun dan modalnya di 5,8 triliun. Akan tetapi struktur modal ADI ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang berarti bahwa PT Adikarya membutuhkan modal yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua ada analisis leverage ADI. Rasio leverage ini adalah rasio untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan yang dilihat dari utang yang dimiliki oleh perusahaan. Pada perhitungan ini menggunakan 4 rumus, yaitu debt ratio, long debt to equity ratio, debt to total capitalization, dan time interest earned. Analisis debt ratio menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2019, rasio ADI mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa utang perusahaan yang dapat ditutup oleh aset perusahaan meningkat. Lalu yang kedua, long debt to equity ratio juga, long debt to equity ratio mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2019, yang berarti jumlah modal yang digunakan perusahaan sebagai jaminan utang jangka panjangnya berkurang. Lalu yang selanjutnya ada debt to total capitalization yang pada tahun 2017 hingga 2019 berkisar di angka 30%, yang berarti bahwa secara rata-rata proporsi utang jangka panjang perusahaan adalah sebesar 30% dari struktur modalnya. Lalu yang terakhir ada time interest earned yang menghitung apakah ADI dapat membayar beban bunga ke depannya. Dari hasilnya menunjukkan dalam 3 tahun ini rasio ini rata-ratanya di atas 200% dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang berarti perusahaan dapat membayar beban bunganya di masa depan. Lalu selanjutnya ada analisis profitabilitas ADI. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya perusahaan, entah itu aset ataupun ekuitas. Dalam perhitungan ini menggunakan 3 rumus, yaitu return on equity, return on asset, dan earning per share. Return on equity ADI pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Akan tetapi berkisar di angka 10%, yang berarti ADI dapat menghasilkan 10% laba 10% dari total ekuitasnya. Lalu selanjutnya ada return on asset yang pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan dan berkisar di angka 2%, yang berarti dengan menggunakan aset ADI dapat menghasilkan 2% laba. Lalu selanjutnya ada earning per share yang menunjukkan laba yang siap dibagikan kepada investornya. Dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 ke 2019, earning per share ADI ini mengalami peningkatan, yang berarti bahwa semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh investor per lembar saham, sehingga semakin besar perusahaan mampu menghasilkan kenaikan laba bersih, sehingga investor akan memperoleh keuntungan laba per saham yang semakin besar. Lalu selanjutnya ada analisis biaya modal ADI. Analisis ini memiliki rumus utama, yaitu biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Namun untuk mendapatkan perhitungan WACC diperlukan beberapa langkah sebelumnya. Yang pertama ada perhitungan biaya hutang jangka panjang. Perhitungan ini menunjukkan bahwa biaya hutang jangka panjang ADI berkisar di angka 10%. Lalu yang kedua ada perhitungan biaya saham biasa yang berkisar juga di 10%. Sebenarnya ada satu rumus juga yang diperlukan dalam perhitungan WACC, yaitu perhitungan saham biaya preferen. Namun dalam laporan keuangan ADI ini tidak menunjukkan adanya saham preferen, sehingga
biaya saham preferennya dianggap 0. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang yang menunjukkan pada tahun 2017 WACC-AD sebesar 11,76%, lalu pada tahun 2018 sebesar 13,19%, dan pada tahun 2019 adalah sebesar 12,19%. WACC terendah AD adalah pada tahun 2017. Lalu selanjutnya dapat dianalisis nilai perusahaan ADI. Analisis nilai perusahaan ADI ini menggunakan WACC dengan membagi EBIT kalikan 1 min tarif pajak dibagi WACC. Hasilnya menunjukkan pada tahun 2017 nilai perusahaannya sebesar 628 miliar, lalu pada tahun 2018 sebesar 946 miliar, dan pada tahun 2019 naik ke 1,1 triliun. Nilai perusahaan ADI yang terbesar adalah pada tahun 2019. Lalu yang selanjutnya adalah analisis struktur modal dari Waskita. Dapat dilihat bahwa porsi utang jangka panjang PT Waskita ini lebih besar dibandingkan porsi ekuitasnya baik di tahun 2017, 2018, maupun 2019. Hal ini berarti perusahaan dalam membiayai usahanya lebih banyak menggunakan utang jangka panjang dibandingkan dengan menggunakan ekuitas. Perbandingan antara utang jangka panjang dan ekuitas cukup bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 bisa dilihat perbandingannya tidak terlalu jauh, 22,8 triliun dengan 22,7 triliun. Lalu pada 2018 perbandingannya mulai terlihat signifikan, yaitu 38,7 triliun dengan 18 triliun, dan pada 2019 perbandingannya cukup signifikan, jumlah ekuitasnya hampir mencapai 50% dari jumlah utang jangka panjang, yaitu 48,4 triliun dengan 29,1 triliun. Meskipun begitu, baik utang jangka panjang maupun ekuitas, keduanya sama-sama mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Lalu selanjutnya ada analisis leverage Waskita yang digunakan untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan yang dicerminkan dari utang. Yang pertama, debt ratio yang dilakukan membandingkan total utang dari total aset perusahaan. Debt ratio Waskita ini terus mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 mencapai 76,76%, lalu menurun menjadi 76,78% dan menurun lebih jauh lagi menjadi 76,25%. Hal ini menunjukkan terdapat penurunan utang dari perusahaan. Lalu yang selanjutnya long-term debt to equity ratio yang menghitung perbandingan antara utang jangka panjang dengan ekuitas. Rasio ini berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Dapat terlihat bahwa long-term debt to equity ratio dari Waskita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 100,34%, lalu meningkat menjadi 133,99%, dan menaik cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 166,38%. Hal ini berarti semakin banyak modal yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjangnya. Lalu selanjutnya ada debt to total capitalization yang menunjukkan perbandingan antara utang jangka panjang dengan total modal. Sama seperti rasio yang sebelumnya, Waskita ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017 sebesar 50,08%, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 57,26%, dan pada tahun 2019 menjadi 62,46%. Hal ini berarti proporsi utang jangka panjang terhadap struktur modalnya semakin meningkat. Dan yang terakhir ada time interest earned yang dibandingkan antara EBIT dengan bunga.
time interest earn ini semakin menurun dari tahun 2017 ke 2019. Pada tahun 2017 sebesar 3,39, lalu menurun pada tahun 2018 menjadi 3,25 dan menurun lebih tajam di tahun 2019 menjadi 1,37. Lalu selanjutnya ada analisis profitabilitas waskita. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam makalah ini untuk waskita ada ROE, ROA, dan EPS. Untuk ROE, perusahaan ini bervariasi, terjadi penurunan. Untuk ROE perusahaan ini mengalami penurunan terus-menerus pada tahun 2017 sebesar 0,18, lalu menurun sedikit di tahun 2018 dan menurun drastis pada tahun 2019 menjadi 0,04. Selanjutnya untuk ROA pada tahun 2017 dan 2018 stabil sama 0,04, lalu menurun cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 0,01. Untuk earning per share mengalami pergerakan, kenaikan dan penurunan pada tahun 2017 Rp284,14, lalu meningkat menjadi Rp291,95 dan menurun sangat banyak di tahun 2019 menjadi Rp69,11 saja. Lalu yang selanjutnya adalah analisis biaya modal waskita. Yang digunakan dalam analisis biaya modal waskita ini hanya perhitungan biaya hutang jangka panjang dan perhitungan biaya saham biasa, dikarenakan dalam laporan keuangan waskita tidak terdapat saham preferen sehingga dianggap nol. Untuk perhitungan biaya hutang jangka panjangnya cukup bervariasi. Tahun 2017 sebesar 7,69% dan tahun 2018 menurun cukup signifikan ke 5,3% dan pada 2019 meningkat sedikit menjadi 5,79%. Untuk penghitungan biaya saham biasa terus menurun pada tahun 2017 sebesar 18%, 2018 menurun sedikit menjadi 16%, dan pada 2019 menurun cukup tajam menjadi hanya 4%. Untuk perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC waskita, terjadi penurunan juga secara terus-menerus pada tahun 2017 sebesar 13,11%, menurun pada tahun 2018 menjadi 11%, dan pada tahun 2019 sebesar 10,47%. Dari ketiga tahun ini, untuk nilai WACC paling kecil ada di tahun 2019. Selanjutnya, untuk analisis nilai perusahaan waskita, mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif pada tahun 2017 sebesar 45,4 triliun, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 60,6 triliun dan pada tahun 2019 menurun sangat banyak menjadi 36,58 triliun. Untuk nilai perusahaan terbesar waskita adalah pada tahun 2018 sebesar 60,655 triliun. Sejatinya, PT Adikarya ini belum memiliki struktur modal yang optimal, karena dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 tidak ada nilai perusahaan maksimum dengan nilai WACC minimum. Akan tetapi, struktur modal PT Adikarya Tbk yang paling mendekati optimal adalah pada tahun 2019 karena menunjukkan nilai perusahaan yang paling tinggi, yaitu 1,1 triliun dengan WACC tidak terlalu tinggi, yaitu 12,19%. Sama halnya dengan PT Adikarya tadi, waskita juga belum memiliki struktur modal yang optimal dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019. Hal ini dikarenakan sama tentang waktu tersebut tidak ada tahun dengan nilai perusahaan yang maksimum dan WACC yang minimum.
Meskipun begitu, dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa struktur modal yang paling mendekati optimal adalah tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 menunjukkan nilai perusahaan paling tinggi yaitu 60,6 triliun dengan WACC yang perbedaannya tidak terlalu signifikan dengan nilai WACC terkecil yaitu sebesar 11%. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan adalah yang pertama, PT Adikarya belum memiliki struktur modal yang optimal antara tahun 2017 hingga tahun 2019. Namun, struktur modal yang paling mendekati optimal ada pada tahun 2019 dengan nilai perusahaan sebesar 1,1 triliun dan WACC sebesar 12,19%. Meskipun belum memiliki struktur modal yang optimal, namun struktur modal PT Adikarya memiliki peningkatan dari tahun ke tahun yang tercermin dari hasil analisis struktur modal. Selain itu, PT Adikarya juga memiliki proporsi utang atas modal yang cukup stabil dari tahun 2017 hingga tahun 2019, yaitu sebesar 30%, dan memiliki kemampuan yang baik dalam membayarkan bunganya di masa depan. Keuntungan yang diperoleh investor per lembar sahamnya pun juga masih meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Yang kedua, PT Waskita Karya Persero Tbk belum memiliki struktur modal yang optimal antara tahun 2017 hingga tahun 2019. Namun, struktur modal yang paling mendekati optimal ada pada tahun 2018 dengan nilai perusahaan sebesar 60,6 triliun dan WACC sebesar 11%. Porsi utang jangka panjang PT Waskita ini juga terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan ekuitasnya. Pada tahun 2019 terjadi penurunan kinerja keuangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, keuntungan yang diperoleh investor per lembar sahamnya juga mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2019 meski sebelumnya di tahun 2018 sempat mengalami peningkatan. Lalu untuk saran dari penulis untuk pengkajian makalah selanjutnya adalah menambah referensi mengenai dilema struktur modal sehingga lebih mendalam lagi dalam pembahasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 3 sesi, masing-masing sesi untuk 3 penanya bisa dilakukan dengan fitur raise hand yang ada. Silakan. Baik, untuk sesi 1 bisa untuk Saudari Risna, Saudara Hansel, dan Saudari Indah. Yang pertama silakan Saudari Risna. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya NIM 2 akan bertanya, tadi kan ada 6 teori yang telah dijabarkan dari kelompok. Nah, teori mana yang paling menggambarkan mengenai struktur modal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, akan kami tampung. Lalu selanjutnya, Saudara Hansel dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hansel dengan NIM 21. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian itu kenapa kok struktur modal itu penting? Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Hansel untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Saudari Indah dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan NIM 1217-116. Saya mau bertanya, apakah struktur modal perusahaan bisa berubah? Jika iya, bagaimana bisa? Terima kasih. Terima kasih Saudari Indah. Untuk teman-teman yang lain, kami akan mendiskusikan terlebih dahulu jawabannya. Terima kasih. Aku saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Risna. Dari 6 teori yang telah dijabarkan, menurut kelompok kami, teori yang paling menggambarkan mengenai struktur modal adalah teori pecking order dan trade-off teori. Karena teori pecking order menjelaskan mengenai modal perusahaan yang menggunakan sumber dana internalnya dahulu, baru menggunakan sumber eksternal, yaitu utang, dan teori trade-off menjelaskan dalam menentukan struktur modal optimal memasukkan beberapa faktor, yaitu pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan uang. Oleh karena itu, kedua teori ini yang paling relevan dengan struktur modal. Bagaimana Saudari Risna, apa sudah menjawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Christine. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Hansel. Menurut kelompok kami, mengapa struktur modal itu penting? Hal ini dikarenakan struktur modal bisa memengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa memengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi dan melihat risiko dari perusahaan. Apakah sudah menjawab, Saudara Hansel? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Indah ya? Iya, Indah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Struktur modal perusahaan ya bisa berubah karena jika ada dana baru yang masuk ke dalam perusahaan, entah tambahan modal atau tambahan dana dari utang, maka otomatis struktur modal akan berubah. Bagaimana Saudari Indah, apa sudah menjawab? Sudah menjawab. Sudah, Saudari Christine. Terima kasih. Selanjutnya dibuka sesi 2 untuk 3 penanya. Untuk yang pertama, Saudari Bella, lalu selanjutnya Saudari Resa, dan yang terakhir Saudari Vania. Untuk Saudari Bella, dipersilakan pertanyaannya. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bila Cynthia dengan NIM 1217-100-04. Di sini saya mau bertanya, tadi kan disebutkan dalam keterangan rumus biaya saham preferen terdapat istilah
flotation cost. Apakah bisa kelompok Anda menjelaskan apa itu flotation cost? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Bella atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Saudari Resa dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Resa Antiani dengan NIM 1217127. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi pada studi kasus, kelompok orang telah menjelaskan dan yang menjadi contoh adalah ADI dan WSKT, di mana kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan properti. Nah, apakah kedua perusahaan tersebut dapat mencerminkan bahwa perusahaan properti belum mempunyai struktur modal yang optimal? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Resa untuk pertanyaannya. Selanjutnya Saudari Fania dipersilakan untuk bertanya. Baik, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Fania Carolina dengan NIM 1217133. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang perusahaan yang baik itu sebenarnya perusahaan yang memiliki utang yang tinggi ataukah yang rendah? Karena setahu saya setiap sektor memiliki kriterianya sendiri-sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, pertanyaannya akan kami diskusikan dulu jawabannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Bella. Penjelasan mengenai flotation cost. Flotation cost ini atau biaya peluncuran adalah jumlah biaya total yang dikeluarkan untuk menerbitkan
menerbitkan dan menjual surat-surat berharga yang mengurangi laba bersih dari penjualan obligasi, apakah dijual dengan premi, diskon, atau pada nilai nominalnya? Apakah sudah menjawab untuk Saudari Bella? Sudah, terima kasih. Ya, ya Reza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Reza. Menurut kelompok, perhitungan struktur modal ADI dan WSKT tidak dapat menggambarkan seluruh perusahaan properti dalam keadaan struktur modal yang tidak optimal, karena setiap perusahaan pasti mempunyai kebijakan sendiri-sendiri mengenai struktur modalnya, entah lebih banyak menggunakan modal sendiri atau lebih banyak menggunakan utang jangka panjang ataupun seimbang. Perbedaan struktur modal yang dipakai perusahaan akan menghasilkan perhitungan struktur modal yang berbeda juga. Bagaimana Saudari Reza, apa sudah menjawab? Ya, sudah sangat menjawab. Terima kasih kelompok. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fania. Perusahaan yang baik itu memiliki utang yang tinggi atau rendah? Sebenarnya tidak keduanya, karena untuk rasio utang yang terlalu tinggi, bahkan sangat tinggi, memiliki risiko gagal bayar yang tinggi pula, dan berpengaruh terhadap risiko bangkrut. Sedangkan utang yang terlalu rendah membuat investor ataupun calon investor bisa beranggapan bahwa perusahaan seperti takut atau tidak memiliki kemampuan dalam membayar kewajibannya jika mengambil utang. Jadi perusahaan dianggap berkinerja tidak baik dan tidak menghasilkan laba yang diharapkan yang bisa digunakan untuk membayar utang. Untuk itu, manajemen perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari struktur modal yang optimal dan persentase utang dan modal yang pas. Apakah bisa menjawab Saudari Fania? Baik, terima kasih sudah menjawab Saudari Devina. Ya, sama-sama. Untuk sesi selanjutnya, dipersilakan untuk Saudara Regen dan Saudari Kathleen. Yang pertama untuk Saudara Regen, silakan pertanyaannya. Saudara Regen, apakah ada gangguan jaringan? Kalau begitu, langsung ke Saudari Kathleen terlebih dahulu. Silakan untuk Saudari Kathleen, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan perusahaan supaya mohon maaf sebelumnya, nama saya Kathleen dengan NIM 12-17-118. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang harus dilakukan perusahaan supaya struktur modalnya menuju arah yang optimal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saudara Regen, dipersilakan. Ya baik, mohon maaf tadi sinyal saya. Nama saya Adriana Regan Santo dengan NIM 12-17-1001. Yang ingin saya tanyakan adalah pada struktur modal ADI tadi disebutkan bahwa struktur modalnya bertambah setiap tahunnya. Lalu mengapa perusahaan masih membutuhkan dana tambahan lagi baik dari modal maupun utang? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Regen atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu untuk jawaban yang lain juga.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Ketin. Yang harus dilakukan perusahaan agar struktur modalnya menuju ke arah optimal. Supaya struktur modal perusahaan optimal, harus terdapat titik temu yang pas antara porsi utang jangka panjang dengan ekuitas. Hal ini tercermin dengan memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Agar nilai perusahaan tetap tinggi, perusahaan perlu memperhatikan aktivitas perusahaan yang dilakukan yang sekiranya menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih besar daripada cost of capital atau biaya modalnya. Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan nilai biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC agar tetap rendah. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan daya jual saham sehingga tingkat hasil minimum investor menurun dan biaya modal berkurang. Apakah sudah menjawab untuk Saudari Kathleen? Baik, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Regen. Mengapa perusahaan membutuhkan dana tambahan baik dari modal ataupun utang? Karena perusahaan memerlukan dana tambahan tersebut untuk membiayai operasional perusahaan, perluasan usaha, akuisisi perusahaan, ataupun jenis investasi lainnya. Oleh karena itu, ADI ataupun perusahaan lainnya menambah dana tambahan entah dari sisi utang ataupun modalnya sendiri. Bagaimana Saudara Regen, apa sudah menjawab? Saudara Regen? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah tutup. Sekian presentasi kelompok kami dan tanya jawabnya. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih penyaji yang sudah pemateri ya, yang sudah mengantarkan kita diskusi tentang dilema struktur modal optimal. Jadi ternyata dilema bukan hanya urusan hati ya, untuk mereka yang jomblo harus memilih yang mana gitu, satu di antara dua, tapi juga struktur modal ternyata ada dilemanya. Satu punya kelebihan murah, tapi ternyata kendalinya ketat, yang namanya saham ya. Yang lain enak sih, nggak terlalu ngatur, tapi mahal di ongkos, mahal di biaya. Ada yang harus ditanggung, cost of capital yang harus ditanggung karena memanfaatkan yang namanya utang. Nah, tapi kemudian seperti utang, ternyata bisa dihitung dengan leverage. Kalau secara operasional dia bagus, secara keuangan dia bagus, nggak ada masalah, karena kemudian pasti perusahaan itu mampu membayar, mampu menutupi biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena akibat memanfaatkan utang. Kalau saham, murah sih, tapi di terakhir saat rapat umum memegang saham itu seperti diadili gitu, karena harus kemudian berapa besarnya yang dibagikan pemegang saham sangat memengaruhi posisi keputusan pemegang saham terhadap katakanlah si manajemen ya, si pengelola perusahaan. Kalau dibagi kecil, dikatakan tadi sudah seperti diceritakan oleh Christine. Kalau kemudian Christine atau Devina tadi ya, kalau terlalu kecil diprotes. Nanti kalau terlalu besar diprotes juga kalau dividen. Demikian pula kalau kemudian kalau perusahaannya unleveraged, nggak punya utang, dianggap nggak berani, nggak punya prospek. Kalau utangnya terlalu gede, maka akan ada berhadapan dengan kewajiban membayar cost of capital. Nah, kelompok ini sebenarnya sudah menyajikannya dengan baik ya, baik materinya, terus kemudian
presentasinya, contoh kasusnya relatif lengkap ya, walaupun kemudian jadi pertanyaan ini, loh kenapa kok perusahaannya dua-duanya Oresa ya, yang nanya kenapa dua-duanya perusahaan ini perusahaan konstruksi dan properti yang akibatnya jadi muncul pertanyaan, jangan-jangan perusahaan konstruksi dan properti ini struktur modalnya sangat jelek. Ya karena kemudian mereka bukan properti ya, kalau Adikarya dan Waskita Karya ini kan konstruksi. Kalau properti tetap sebenarnya utangnya pasti akan besar tapi kemudian kan pengembaliannya juga relatif mudah. Tapi kalau konstruksi ini kan ya mau bangun jalan, jembatan, bangun pabrik, bangun bendungan, apalagi gitu ya, bendungan jangka panjang sifatnya. Dan kemudian pengembaliannya kan relatif sulit. Makanya mereka melakukan yang namanya sindikasi. Jadi beberapa pihak pendana, khususnya perbankan itu yang menjadi pendana. Jadi memang strukturnya kelihatan besar di utang. Dan rata-rata ini kan perusahaan negara, sehingga kemudian yang juga mendanai rata-rata juga bank-bank BUMN ya. Nah, itu strategi-strategi yang diambil untuk kemudian mempertahankan kondisi leverage-nya tetap bagus. Nah, kelompok ini sudah menyajikannya sampai ke contoh kasus yang relatif baik ya, baik untuk Waskita maupun Adikarya yang kondisinya memang ke 11-12, tapi ada perbedaan di beberapa sisi. Nah, yang lain kalau di kelompok ini ya materi presentasinya bagus, terus kemudian materi ininya PPT ya, PPT kan presentasinya, makalahnya juga relatif bagus, terus kemudian bagaimana kemampuan menjawab pertanyaan juga relatif cepat ya, nggak perlu lama-lama diskusinya, sudah cepat. Jadi memang kelompok ini bagus cukup menguasai materinya. Ya, tapi ada beberapa yang perlu menjadi catatan khususnya untuk di makalah gitu ya. Ada kesalahan yang relatif tetap gitu ya, yang konsisten kesalahannya. Tapi sebenarnya nggak signifikan karena kesalahannya itu di bagaimana cara tata tulis saja. Nanti itu bisa dibaca dan diperbaiki. Kalau yang lain-lainnya bagaimana kemudian menyajikannya juga sudah bagus, lengkap, tertata baik, dan minim dengan kesalahan ini ya, minim typo. Bagus banget, rapi banget, enak membacanya, itu enak, mengalir gitu, nggak terasa, ternyata kurang lebih 70 halaman sudah saya baca dalam waktu kurang lebih 1 jam ya. Nah, itu apresiasi saya untuk kelompok ini. Tapi ada beberapa yang memang selain perbaikan, ada yang beberapa yang dikurangi. Jadi rasanya ada yang ganjal karena di belakang itu setelah bahas leverage, terus kemudian bagaimana kemudian keputusan perusahaan itu kan sepertinya seakan-akan mendukung bahwa kalau memang yang paling bagus itu ya pakai utang, karena utang itu menjadikan kita lebih enak dalam pembagian saham. Kalau saham itu flotation cost-nya mahal, biaya penerbitannya saham, tapi kemudian juga ada kendali yang besar, sehingga lebih baik pakai utang. Yang seperti dikatakan tapi utangnya nggak boleh banyak-banyak. Nah, seberapa besar utangnya yang tidak banyak itu yang perlu menjadi catatan bagi kelompok ini yang belum dimasukkan. Sehingga saya tambahkan di bagian terakhir, subbab terakhir dari landasan teori itu adalah batasan penggunaan utang. Nah, batasan penggunaan utang ini juga informasi untuk semuanya. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Satu itu adalah perusahaan itu yang namanya cost of capital, WACC, itu nanti membentuk, kemudian kalau di total-total, selain itu total yang harus itu kan jumlah total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi berapa perusahaan itu mampu membayar, itu nanti ada yang namanya fixed cost coverage.
biaya tetap berapa yang harus ditutup jumlahnya. Nah, itu kalau perusahaan fixed cost coverage-nya itu nggak nyampe, nggak mampu, ya salah satunya tentu saja debt to equity ratio ya yang jadi andalan. Kalau ternyata rasio hutang kita, biaya hutang kita itu lumayan relatif besar, ya kan, maka perusahaan relatif tidak disyarankan untuk menggunakan utang. Itu coverage. Jadi berapa biaya tetapnya, termasuk apa? Termasuk depresiasi, itu harus dihitung semuanya. Jadi itu dihitung. Kalau dia nggak mampu menutup biaya biaya tetapnya, ya perusahaan jangan sekali-sekali menggunakan utang karena akan berhadapan dengan masalah yang selanjutnya. Jadi ada masalah selanjutnya. Masalah selanjutnya apa? Menghadapi yang namanya financial distress, ketidakmampuan perusahaan untuk menghadapi stres ya, menghadapi stres dalam hal ini adalah menutup jangka kewajiban-kewajiban tetapnya. Nah, itu kaitannya ke situ. Jadi dari fixed cost coverage itu kemudian akan berdampak pada financial distress. Nah, financial distress itu kan ya kalau perusahaan katakanlah lebih besar pasak daripada tiang, maka perusahaan dikatakan merugikan. Nah, terus-menerus dalam jangka panjang, perusahaan juga akan berhadapan dengan pailit. Nah, khusus untuk utang, karena dia akan jadi bebannya yang berlanjut, sebenarnya ada batasannya. Nah, kita ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ya, itu Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, itu jadi perhatian. Di situ ada batas maksimal berapa sih utang perusahaan. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau kemudian secara undang-undang itu bisa dilihat, kalau ternyata utang perusahaan itu sudah mencapai 75%, maka tidak disarankan, bukan tidak disarankan ya, bahkan itu dalam tanda petik harus masuk PKPU. Jadi kalau ternyata utang itu sudah 75% dari total ekuitas, jadi enaknya omong kalau punya total ekuitas itu 100 miliar, maka sahamnya, kepemilikannya itu hanya 25 miliar, sedangkan utangnya sudah mencapai 75%, 75 miliar, maka akan berhadapan dengan, maka bisa dipailitkan. Jadi bisa secara hukum bisa dipailitkan, artinya bisa dilaporkan untuk berhadapan dengan kepailitan. Jadi dilaporkan ke pengadilan, dituntut oleh debiturnya ya, untuk ternyata terancam untuk tidak mampu bayar. Nah, itu kayak begitu. Jadi ada batasannya. Kalau ternyata utang itu sampai 75% dari total ekuitas, debt to equity ratio-nya berarti dia 3:1, ya perusahaan akan berhadapan dengan masalah kepailitan. Nah, itu yang perlu jadi perhatian, perlu jadi catatan bagi perusahaan yang memanfaatkan dananya itu dari utang, memanfaatkan leverage, sehingga ya jangan sampai kemudian terlalu besar utangnya, jangan sampai ekuitasnya itu 75% didanai dari utang. Artinya ya kalau lebih dari itu berarti ya modal dengkul ya, nggak pakai apa-apa, semuanya dicarikan dari utang, nggak pakai modal sendiri, dan memanfaatkan utang yang besar, gali lubang tutup lubang. Nah, itu perlu jadi perhatian bagi perusahaan yang memanfaatkan utang dari eksternal, khususnya dari kredit. Itu. Tapi kemudian ada pertanyaan, berapa sih yang optimal? Ya kalau mengapa penting, ya itu penting, karena kalau kemudian terlalu besar utangnya jadi utang,
Terus kemudian berapa sih yang optimal? Ini pertanyaannya siapa? Oh, dari Kathleen tadi. Nah, yang optimal itu tidak ada ukurannya pas, karena betul kemudian ada pertanyaannya selanjutnya dari Vania yang sebelumnya mengatakan tiap industri itu berbeda-beda. Ya iyalah, kalau industrinya perbankan, malah utangnya itu bisa lebih besar lagi. Kenapa? Nah, karena setiap simpan, katakanlah perbankan, itu simpanan, baik itu tabungan maupun deposito, deposito dari nasabah, perlakuannya sebagai apa? Diperlakukan sebagai utang, di situ menjadi kewajiban. Yang tabungan itu kewajiban jangka pendek, yang deposito, giro, dan sebagainya jadi kewajiban jangka panjang. Demikian pula dengan, katakanlah BBR, dengan tempat saya juga bekerja, koperasi kredit. Itu jadi apa? Yang kemudian simpanan pokok, simpanan wajib itu jadi saham, diperlakukan sebagai saham. Kemudian yang simpanan berjangka, anggota yang punya simpanan berjangka, baik itu sifatnya yang simpanan sukarela maupun yang simpanan di luar sukarela ya, berapa yang dia tabung, termasuk simpanan berjangka, itu jadi utang sifatnya. Tapi kan di perbankan ada syaratnya bahwa kemudian utang itu jumlahnya ada batasnya, ada batas maksimal. Jadi mau nggak mau, kalau kemudian perusahaan bank, perbankan maupun koperasi kredit seperti tempat saya, side job saya ya, pekerjaan sampingan saya, itu kemudian kalau ingin cari utang tambah banyak, kalau kemudian orang menabung, ingin nabung, orang itu mencari tabungan, orang itu menyimpan ke kita itu jauh lebih banyak lagi, maka kita harus memperbesar modal kita. Makanya kalau di bank itu, kalau ingin banknya gede, kalau ingin kemudian mengakses lebih banyak utang dari masyarakat, dia harus menambah modal, kecukupan modal. Sama kalau di koperasi ya, makanya pokok dan simpanan pokok, simpanan wajibnya harus semakin tinggi, artinya semakin banyak anggota, semakin banyak orang yang bisa utang, semakin banyak orang yang bisa menaruh simpanannya, bisa ditampung lebih lagi. Jadi itu beda. Tapi tetap sebenarnya intinya jadi keseimbangan antara utang dan ekuitas itu harus seimbang, artinya harus ya tadi bandingnya 1:3 ya maksimal. Kalau ingin utang kita naik, ya kita harus membesar kepemilikan kita, saham kita. Nah, berapa yang optimal masing-masing industri ada bedanya. Tetapi kalau kita pakai pendekatan leverage, jelas kalau undang-undang menyatakan tidak boleh lebih dari 75% dari ekuitas. Berarti itu batas maksimal. Nah, batas minimalnya berapa? Nah, batas minimalnya itu tidak kemudian tiap industri beda-beda. Nah, itu yang kemudian jadi perhatian. Tapi kalau kemudian ini menggunakan leverage, pendekatan leverage, kalau ternyata itu tidak berdampak besar pada leverage, tidak meningkatkan operasional leverage, tidak meningkatkan operating leverage maupun financial leverage, secara keuangan tidak terungkit, apalagi combine leverage-nya tidak juga DCL-nya tidak terungkit, ya maka sebaiknya tidak menggunakan utang, pakai modal sendiri aja, aktivitas operasionalnya didanain dari dana sendiri aja. Kalau ternyata utang kinerja kita, nah, pendekatannya dihitung pakai leverage. Nah, berapa yang optimal? Nah, kemudian penelitian tapi belum sah, belum dianggap sebagai kepastian teori. Tapi kalau utang itu di bawah 25%, artinya ya kita memakai 10%, 15%, leverage-nya tidak terlalu terungkit. Ada yang 20-25% ternyata sudah terungkit, tapi rata-rata kalau di bawah 25% itu tidak terungkit, tidak meningkat baik keuangan maupun operasionalnya. Sehingga utang secara umum itu di buku ini, di bukunya bukan Weston Copeland, satunya lagi ya, di bukunya Brigham
itu ada kok. Kalau di bawah 25% mending tidak usah, karena menurut banyak penelitian 25% ke bawah itu tidak terlalu mengungkit, tidak terlalu punya dampak leverage. Nah, berapa berarti ya? Di atas 25 lah. Kalau kemudian sudah mendekati 75 ya harus bangkrut, karena tidak boleh, karena itu maksimal batasnya. Karena kalau kita kemudian utang kita 75%, terus kemudian oleh debitor kita itu dilaporkan, kemudian dituntut bangkrut, ya kita bisa diadili untuk kemudian bangkrut, paling tidak harus dilunasi sebagian. Nah, itu kan butuh dana besar. Nah, itu jadi berapa yang optimal? Ya, minimal itu secara umum dikatakan 25, maksimal utang itu 75. Berarti apa sisanya? Ya sisanya dari ekuitas sendiri, saham atau kepemilikan. Pak, nah tapi kan ada kalau di packing order itu dikatakan yang paling pertama untuk dipakai bisa dipakai dan itu kecil tidak punya konsekuensi, itu adalah saldo laba. Atau masih di sini masih banyak yang menggunakan kata laba ditahan ya, terutama Devina itu pakai kata laba ditahan, padahal kata laba ditahan itu sudah tidak dipakai lagi di akuntansi sejak tahun 2011. Tapi karena sudah terbiasa, jadi vintage itu jadi apa ya, tetap masih kepakai. Padahal kita sudah harusnya pakai kata yang baru, saldo laba. Nah, saldo laba itu jumlahnya tidak banyak, tidak kecil. Kenapa? Itu juga kita butuh pendanaan dari luar, baik dari utang maupun dari saham. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari Regen tadi ya. Kenapa butuh tambahan? Ya karena yang namanya saldo laba itu jumlahnya kecil karena sisa dari operasional tahun kemarin. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Kecil banget, sehingga untuk memperbesar usaha butuh asupan dana. Nah, asupan dananya dapatnya dari mana? Bisa dari utang, bisa dari saham. Tapi kalau saham nanti direcokin, walaupun dan biaya penerbitannya tinggi. Sehingga yang paling memungkinkan itu menurut packing order kan dana dari utang. Nah, dari utang karena apa? Jumlahnya bisa dihitung, pasti, tetap, dan bisa diantisipasi. Tetapi ada batas maksimalnya, utangnya nggak boleh lebih dari 75% dari total ekuitas. Itu yang perlu jadi catatan kita. Jadi berapa yang optimal? Masing-masing industri, sekali lagi menjawab pertanyaannya Kathleen, juga dari Fania, itu sifatnya tentu saja arbiter. Dari berapa? Dari 25 dan maksimal 75. 25 itu dari kebiasaan, minimal itu batas minimal, sedangkan batas maksimal 75 itu batas hukum, karena kalau lebih dari itu dikhawatirkan perusahaan tidak mampu membayar utangnya, baik itu juga jaminannya, asetnya. Kalau kemudian kayak begitu kan asetnya kan berarti lebih kecil lagi gitu ya. Nah, itu yang perlu jadi perhatian, sehingga struktur optimal ini masih menjadi dilema terus sampai hari ini. Berapa yang pas, berapa yang tepat, tidak ada perusahaan yang pasti bisa mengatakan atau secara umum teori yang mengatakan, oh 25% baik, 50% baik. Tidak ada. Yang ada itu range antara 25 sampai 75, antara kebiasaan dan norma hukum yang sudah pasti itu ya, yang kemudian nah, jumlahnya berapa? Masing-masing industri punya kemampuannya sendiri, masing-masing perusahaan punya kemampuannya sendiri, punya keputusannya sendiri, sehingga tidak kemudian diputuskan secara ya tidak bisa semena-mena kayak gitu. Jadi itu ya ada hitungan-hitungannya. Begitu. Itu yang bisa saya tambahkan dari apa yang disajikan kelompok ini. Tapi sekali lagi saya apresiasi apa yang disajikan oleh kelompok ini, makalah maupun PPT-nya maupun presentasinya bagus. Apa bagus banget, Pak? Bagus banget? Ya belum. Kalau bagus banget kan sempurna ya. Nah, karena memang ada beberapa yang memang harus masih
diperbaiki dan ditambahkan di PPT-nya, di makalahnya, otomatis itu nanti akan merubah PPT-nya karena ada yang saya tambahkan, dan kemudian penyampaiannya juga bagus tertata, walaupun masih kelihatan dipersiapkan dengan bagus ya bacaannya, gitu ya. Tapi it's okay, sudah bagus kelompok ini. Oke, kira-kira begitu. Terus kemudian untuk kelompok ya, tinggal diperbaiki, dan ya semoga kedepannya sampai kemudian nanti setelah ini kan persiapan untuk proposal dan sebagainya juga cukup bagus juga dipersiapkan seperti hari ini, sehingga presentasinya juga bagus dan bisa lulus dengan baik juga, bukan hanya TKF tapi juga di perkuliahan ini ya, karena sudah menjelang akhir ini. Untuk Christine dan Devina, juga untuk kawan-kawan yang lain, persiapkan juga proposalnya dengan baik. Oke, itu ya. Yang belum maju itu masih ada 2 kelompok ya, kelompoknya di sini saya kok lupa, Elsa ya, kelompoknya Elsa yang belum maju juga. Elsa berdua ya? Pak. Iya, Pak. Elsa dan? Citrun. Dengan saya, Pak. Citrun. Tentang Iya. apa materinya yang sebelum kedua dari terakhir ini? Kontroversi dividen, Pak. Oh, dividen kontroversi. Oke. Iya. Oke. Dan kemudian ada satu lagi, minggu depan kuliahnya itu tanggal 9. Tanggal 9 itu dinyatakan libur nasional karena ada pemilu kada. Ada pemilihan umum kepala daerah langsung. Pemilu kada gitu ya, pemilu kada. Kalau disingkat yang nggak enak itu jadinya pilkada gitu ya, pemilihan kepala daerah langsung. Oke. Nah, saya tawarkan aja karena masih ada perkuliahan yang selanjutnya tanggal 16. Itu ada si Rizal. Ya, Rizal itu tentang merger wave. Nah, nanti daripada ketunda-tunda, gimana kalau tanggal 9 itu tetap masuk aja. Kan yang pemilu kan pemilu, yang mau milih ya silahkan sih. Tapi kalau saya sih tetap aja kita masuk hari Selasa itu, kita maksudnya kuliah daring kayak begini, itu di hari Selasa, kok Selasa, Rabu depan tanggal 9. Gimana? Ada yang keberatan? Biar segera selesai juga ya. Terus kemudian tanggal 16 ada si Rizal dengan merger wave-nya. Itu ya. Kita sepakat kita tetap masuk tanggal 9 minggu depan supaya bisa segera selesai juga. Dan tolong dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya juga kemudian hari ini siang nanti ada yang ini ya, yang Sempro ya, Okta ya kalau nggak salah. Jadi tolong dihadiri juga dan didukung. Okta yang akan Sempro nanti siang, nanti jam 3, dan juga Magda. Magda itu hari Jumat. Sri Diana dan Magda itu hari Jumat, jam 9 dan jam 3. Kalau ada yang mau minat ikut belajar juga tentang pajak dan audit. Tapi selain itu kan karena teman seangkatan sebaiknya juga
Ya karena kan nggak susah ya, tinggal online aja, saling support lah satu dengan yang lain. Itu sih sekaligus untuk tambahan ilmu. Ya kita support teman-teman kita yang sudah maju untuk Senpro. Dan sampai kemudian ke Semhasnya sekalian. Oke, nantinya. Untuk yang lain, saya harapkan segera menyusul. Yang sudah maju itu ada Indah, ada Sania, ada Esther, nggak tahu siapa lagi yang lain yang bukan bimbingan saya atau bukan saya yang jadi penguji. Selamat ya sudah maju. Untuk yang lain tolong dipersiapkan dengan baik dan segera maju dengan baik juga gitu ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kita akan tutup dan akhiri dengan doa untuk mengucap syukur atas perkuliahan hari ini, juga untuk Senpro yang akan dihadapi sampai ke tugas akhirnya, sampai ke Semhasnya, dan sampai kita bisa mengakhiri perkuliahan ini dengan baik di Universitas Madung di semester depan ya. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.